Ada yang bilang, utang itu seperti anak-anak. Makin kecil maka makin berisik pula teriakannya. Itulah yang terjadi dengan utang dari pinjaman online. Angkanya biasanya relatif kecil, tapi cara menagihnya luar biasa berisik, bahkan jahat. Sejak 3 tahun lalu, isu mengenai pinjol mulai marak terdengar di masyarakat Indonesia. Bahkan saat ini pun, kasus pinjol justru terus meningkat dan bisa menjadi salah satu alasan terjadinya berbagai macam tindakan kriminal. Sorotan selanjutnya saudara, karena terlilit utang pinjaman online hingga 100 juta rupiah, seorang ibu di Depok tega menjual anaknya yang berusia 15 tahun ke warga negara asing. Terlilit hutang pinjaman online, pemirsa, seorang pemuda nekat merampok minimarket di Jatinegara. Dua ibu adalah otak di balik perencanaan penculikan dan pembunuhan anak. Motifnya berkaitan dengan utang pinjaman online dan sakit hati. Tersangka RS warga Pudak Payung Semarang menghabisi anak kandungnya lalu mencoba bunuh diri di sebuah hotel Selasa lalu. Pinjol atau pinjaman online merupakan salah satu alternatif bagi masyarakat dalam mendapatkan pinjaman dengan mudah karena dapat dijangkau hanya dengan ponsel pribadi. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah munculnya pinjol ini juga dibarengi oleh maraknya pinjol yang tidak berizin resmi dari lembaga pemerintah, atau bisa dikatakan ilegal. Pinjol ilegal ini sering menjadi pilihan bagi individu yang sedang membutuhkan dana dengan cepat, praktis, dan tanpa membutuhkan agunan sebagai syarat pinjamannya. Tetapi di balik segala kemudahan yang ada di pinjol ilegal, terdapat lebih banyak efek negatif yang akan ditimbulkan. Mulai dari biaya bunga atau admin yang sangat tinggi, denda yang tidak jelas, pencurian data nasabah, ancaman teror, intimidasi, hingga pelecehan bagi nasabah yang tidak dapat membayar pinjaman. Data OJK mencatat bahwa kasus mengenai pinjol ilegal ini terus meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2022, terdapat 698 aduan mengenai pinjol ilegal. Tahun 2023 meningkat menjadi 2.248 kasus, dan tahun 2024 ini per bulan Juli saja sudah mencapai 9.596 aduan, atau meningkat sebesar 427% dari tahun sebelumnya. Padukuhan Karangber sendiri mayoritas dari penduduknya berpendidikan SLT atau sederajat sebanyak 29%, kemudian tamatan SLTP dan SD sederajat dengan total 37%, latar belakang pendidikan yang rendah sejalan dengan literasi keuangan yang rendah pula. Begitulah temuan OJK dalam Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan pada tahun 2022. Kemudian dari segi mata pencaharian, mayoritas berprofesi sebagai buruh harian lepas sebanyak 32%. Kondisi tersebut akan meningkatkan peluang untuk membutuhkan pinjaman di kemudian hari karena upah dari buruh harian lepas ini sangat tidak menentu. Hal ini akan meningkatkan risiko dari masyarakat Padukuhan Karangber terjerat pinjaman online ilegal, apalagi ditambah dengan rendahnya literasi keuangan pada masyarakat. Data-data tersebut menunjukkan bahwa pinjaman online ilegal merupakan isu yang serius dan harus menjadi perhatian bersama. Apalagi kondisi masyarakat Karangber saat ini memiliki risiko yang tinggi untuk terkena dampak dari bahaya pinjaman online ilegal. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk memberikan pengetahuan keuangan, khususnya terkait pinjaman online ini, ke masyarakat luas agar tidak terjebak dalam lingkaran pinjol ilegal yang sangat berbahaya. Berdasarkan hal tersebutlah, saya hadir di Padukuhan Karangber untuk memberikan sosialisasi terkait bahaya pinjol ilegal dan cara menghindarinya. Tujuan dari kegiatan sosialisasi ini tentunya agar masyarakat Padukuhan Karangber bisa membedakan yang mana pinjaman online yang legal dan ilegal, agar di kemudian hari bila mereka mendadak membutuhkan dana tidak terjerat pinjol ilegal. Bentuk sosialisasinya sendiri berupa pembagian brosur ke rumah-rumah warga secara door to door. Selain itu, saya juga berkesempatan untuk memberikan sosialisasi ini di arisan rutin di Karangber. Brosurnya sendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu penjelasan mengenai resiko menggunakan pinjol ilegal, ciri-ciri pinjol ilegal, dan cara pengecekan mandiri izin pinjol melalui WhatsApp otomatis OJK.
Di brosurnya juga sudah terdapat kode QR untuk mengakses database nama pinjol ilegal dan legal, serta mempermudah pembaca dalam melakukan pengecekan mandiri. Pelaksanaan sosialisasi sendiri berlangsung dengan baik dan sesuai target awal, yaitu 150 pieces brosur sudah diterima oleh warga Karangbar. Warga Karangbar sendiri menjadi lebih aware dengan keberadaan pinjaman online ilegal yang ada di Indonesia saat ini.